Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika itu apa? Induksi matematika adalah metode untuk membuktikan suatu pernyataan umum mengenai deret yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Oke. Langkah untuk membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Jadi nanti kalau misalnya ada bilangan, kalau dijumlahkan, kita masukkan dulu awalnya pertama adalah N sama dengan 1. Untuk yang kedua, tunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan itu juga harus benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kalau kita asumsikan bahwa N itu benar sama dengan K, maka pernyataannya juga bakalan benar jika N-nya sama dengan K plus 1. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja biar nggak puyeng. Soalnya, buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Jadi kayak kalau bilangan ganjilnya bentuknya 1, 3, 5, 7 sampai N, berarti kan kita punya suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7 sampai suku ke N. Nah, suku ke N itu apa? Kan kita tahu formula rumus ganjil itu adalah 2N min 1 kan. 2N min 1 berarti kita punya, kalau dia di sini bentuknya jadi 2N min 1 kalau suku ke N-nya. Nah, berarti kalau kita masukkan ke formulanya, karena dia kalimatnya adalah jumlah, berarti kita punya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2N min 1, hasilnya adalah N kuadrat. Oke, berarti kita masukkan ke tadi langkah yang pertama. N itu sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan ke formula ini, si 2N min 1 ini, bentuknya hasilnya kalau dijumlahkan sama dengan 1. Jadi kayak 2 dikali 1 dikurang 1, itu harus sama dengan N kuadrat atau 1 dikuadratkan. Berarti kita punya 2 dikurang 1, 2 dikali 1 kan 2 dikurang 1, 1. Kalau N dikuadratkan 1, berarti dapatnya 1 sama dengan 1, berarti benar. Gitu. Ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, misalkan pernyataan di atas benar, untuk N sama dengan K, maka harus dibuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita asumsikan bahwa N itu sama dengan K itu sebagai pernyataan yang benar. Jadi kalau misalnya kita punya N sama dengan K, bentuknya berarti jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K dikurang 1 melalui formula ini, itu hasilnya K kuadrat. Ini kita asumsikan bahwa dia benar pernyataannya ya. Oke, kita masukkan berarti kita punya yang kedua N sama dengan K plus 1. Sekarang kita membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu benar atau enggak. Berarti kita punya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai ditambah 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Jadi gini, kenapa si 2K dikurang 1-nya tetap diikutkan? Karena dia kan yang awal barisan ke N atau barisan ke K. Nah, ini kan K plus 1 kan, berarti otomatis UN-nya juga N plus 1. Jadi dia ditambahkan nih di sini. Gitu, awalnya 2K min 1 sampai ke
2 dikali K plus 1 dikurang 1. Jadi N-nya nambah si K plus 1. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Oke, berarti kita punya pernyataannya dari 1 sampai 2K min 1 itu adalah kalau dijumlahkan hasilnya adalah K kuadrat. Berarti kalau kita jabarkan ini, kita substitusikan si dari 1 sampai 2K min 1 itu adalah K kuadrat, berarti kita punya K kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 dikurang 1, hasilnya adalah K ditambah 1 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi si dia itu kita jadikan K kuadrat. Oke. Berarti kita kali pelangi dapatnya 2 dikali K dapat 2K, 2 dikali 1 dapat 2, satunya turun. Berarti dapatnya K kuadrat plus 2K ditambah 2 dikurang 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Jadi harus disetarakan antara yang di kanan dan yang di kiri. Oke, berarti ini bisa dijumlahkan, bentuknya jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita kuadratkan. Ini kan bentuk kuadrat ya. Bentuknya berarti menjadi K plus 1 dikuadratkan sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Jadi ini benar. Karena kanan dan kirinya sama. Oke, biar lebih mudeng lagi, kita masuk ke soalnya lagi. Buktikan bahwa 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan sampai N dikuadratkan. Itu kalau dijumlahkan hasilnya jadi 1/6N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Oke, untuk yang pertama. Untuk yang pertama berarti kita punya N sama dengan 1. Langkahnya adalah N sama dengan 1. Berarti kita masukkan ke formulanya bahwa N kuadrat atau 1 dikuadratkan itu hasilnya sama dengan 1/6 dikali 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi formula ini N-nya semua berubah menjadi 1. Oke, berarti kita punya 1 dikuadratkan, satunya tetap 1, 1 tambah 1, 2, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti ini 1 dikali 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, 6-nya bisa kita coret. 6-nya bisa kita coret. Hasilnya 1. Berarti pernyataan ini benar, gitu kan ya. 1 sama dengan 1. Oke, untuk yang keduanya. Berarti dia pernyataannya benar. Oke, untuk yang kedua, kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Kita asumsikan bahwa N sama dengan K. Berarti kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai K kuadrat itu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai K kuadrat itu hasilnya adalah 1/6 dikali K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 kita asumsikan benar. Jadi tinggal dimasukin ini aja formulanya. Kok nggak nyampe 5? Ya kalau mau sampai 5 sini monggo. Kalau enggak juga kan ini udah titik-titik. Jadi bisa seterusnya sampai K. Oke, lanjut untuk tahap yang ketiga kita masukkan N sama dengan K plus 1. Berarti kita punya bentuknya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sampai ditambah K ditambah K plus 1 dikuadratkan. Itu hasilnya harus sama dengan 1/6. Ini kan tadinya N doang nih. Berarti berubah jadi N plus K. Ini tadinya N doang menjadi K plus 1. Yang tadinya N plus 1 berarti dapat N-nya berubah menjadi K plus 1 ditambah 1. Ini dari sini satunya. Oke, untuk yang ini 2N ditambah 1 berarti N-nya berubah menjadi K plus 1. Berarti 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Pokoknya semua N berubah deh. Ini biar gampang.
N yang ini berubah menjadi ini. N yang ini berubah menjadi ini. N yang ini berubah menjadi ini. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kita punya mereka. Berarti si dari 1 kuadrat sampai K kuadrat itu adalah si dia. 1 sampai K kuadrat adalah dia. Berarti kita punya 1/6 dikali K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Mereka. Oke, ini kita satukan, berarti kita substitusikannya. Berarti dapatnya 1/6 K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah si dia. Jadi ini dimasukkan ke sini. Kita turunkan maksudnya. Ini diturunkan. Hasilnya adalah si dia. Hasilnya dia. Ini tinggal aku jumlahin. Jadi K plus 1 ditambah K plus 2 dari 1 tambah 1. Ini dapat 2K plus 3 berarti dari perkalian pelangi ini. Bawa aja nih HP-nya. Oke, berarti ini kita kerjakan dulu yang ada di sini. Kita buktikan apakah dia itu harus sama dengan dia. Oke, untuk yang pertama kita keluarkan dulu. Ini kan K plus 1 nih dikuadratkan. Berarti kan bentuknya jadi K plus 1 dikali K plus 1 gitu kan ya. Biar gampang. Nah, mereka sama-sama punya apa yuk? Mereka sama-sama punya K plus 1 nih. Ini ada K plus 1. Yang di sini juga punya K plus 1. Berarti bisa kita keluarkan. Bentuknya jadi K plus 1 dalam kurung sisanya adalah 1/6K dikali 2K plus 1. Yang di sini sisanya adalah K plus 1. Gitu, ditambah K plus 1. Oke, nah kan kita di sini soalnya ada 1/6. Otomatis di depan sini itu harus ada bentuk 1/6-nya. Gitu kan ya. Ini kita kali pelangi dulu deh. Sikanya ini kita kali pelangi, bentuknya jadi K plus 1 dikali 1/6 dikali 2K kuadrat. Dari K dikali 2K dapat 2K kuadrat. K dikali 1 berarti dapat K ditambah ininya tinggal turun ke bawah. Nah, yang tadi aku bilang, karena depannya harus ada 1/6, berarti mereka kita 1/6 kan. Otomatis ini kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini kita kasih 6/6. Kenapa 6/6? Karena kan dia awalnya 1 nih. Jadi kita biar ada pecahannya, ini kita buat jadi 6/6. Nah, yang si per 6-nya ini bisa maju ke depan. Bentuknya jadi 1/6 dikali K plus 1 dari sini dikali 2K kuadrat ditambah K. Nah, ini si 6-nya ini kan tadi si dia sama dia udah dikeluarkan kan, jadi ini. Berarti kan otomatis sisanya tinggal 1 sama 6. Berarti kalau yang 1, yang K kuadrat plus K ini, 2K kuadrat plus K ini tetap ini. Nah, untuk yang si ini, si 6 ini tinggal dikali pelangi deh. Berarti bentuknya jadi 6K plus 6. Gitu. Oke, berarti kita bisa jumlahkan nih. Ada yang bisa dijumlahkan. Si K sama 6K. Berarti 1/6 dikali K plus 1 dikali 2K kuadrat plus 7K plus 6. Nah, si yang kuadrat ini kita pecahkan deh. Kita faktorkan. Berarti dapat 1/6K plus 1. Untuk yang ini, berarti kita punya 2K kuadrat itu adalah K dikali 2K. Ya kan? Di sini. Kenapa kita bentuknya begini? Karena kenapa bentuknya seperti ini? 2K kuadrat itu K dikali 2. Kita lihat patokannya ini. Kan sebenarnya bisa 2K kali K gitu ya. Tapi kita lihat patokannya ini. Oh, ini K duluan nih, baru 2K. Berarti kita buat aja 2K duluan, baru
kita buat aja duluan si K-nya, baru di 2K. Nah, untuk yang 6-nya, 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2 atau 2 kali 3. Berarti ini kita 2 kali 3 di sininya. Di sini 2, berarti di sini adalah 3. Oke. Coba kita buktikan. Kalau dari sini, kita cari 7. Berarti ini dikali ini dapatnya 4 gitu ya. Ini dikali ini dapatnya adalah 3. Kalau dijumlahkan kita butuh tanda 7. Berarti hasilnya adalah harus positif dan positif. Berarti ini adalah positif dan positif. Gitu. Nah, ini udah sama kan? Dapatnya 1/6 dikali K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3. Udah sama nih mereka. Oke, selesai sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan soal yang telah diberikan. See you.